Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dia Ayu Tri Utami, NIM 1800204 akan mempresentasikan yang pertama dari kelompok saya, yaitu tentang pengertian pengembangan komunikasi. Nah, apa sih itu pengertian pengembangan terlebih dahulu? Menurut KBBI, pengembangan itu kata dasarnya adalah kembang, yang artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan. Kemudian apa sih itu pengembangan? Jadi pengembangan adalah suatu perbuatan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber dari teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian pengertian komunikasi. Menurut Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses di mana seorang individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok saling bertukar informasi tertentu untuk bertukar pesannya dalam bentuk fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya adalah pengertian komunikasi pembelajaran. Pengertian dari komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antar pengajar dan peserta didiknya. Dapat disimpulkan, komunikasi pembelajaran sendiri adalah seperti tadi. Pengertian dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, karena ini disebut komunikasi pembelajaran, maka tentunya pasti tentang komunikasi atau penyampaian dari pendidik kepada peserta didiknya saat menyampaikan ilmunya. Begitu pula komunikasi pembelajaran ini ada agar adanya komunikasi yang baik, sehingga tidak adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman saat dalam pembelajaran. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Akan tetapi, karena pengajar yang memegang kendali kelas, maka tanggung jawab terjadinya komunikasi dalam kelas yang sehat dan efektif terletak pada tangan pengajar. Keberhasilan pengajar dalam mengemban tanggung jawab tersebut dipengaruhi oleh keterampilannya dalam melakukan komunikasi ini. Terkait dalam proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami serta menimbulkan umpan balik yang positif. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik muka, dan lain sejenisnya. Fungsi pengembangan komunikasi yang pertama adalah berinteraksi dengan sesama. Maksudnya di sini adalah saat murid dengan murid saling bertukar pesan atau bertukar pikiran dalam suatu pelajaran atau berdiskusi di dalam kelas, sehingga mereka satu sama lain mendapatkan ilmu yang berbeda dengan saling berinteraksi ini. Yang kedua, menyampaikan pikiran dan perasaan. Pada hal ini, penyampaian dari siswa atau guru mengenai pikiran dan perasaannya harus terjalin dengan baik. Karena perbedaan individu itu pasti ada saja perbedaan pendapat dari suatu hal. Begitu pula berbeda bagaimana cara merasakan sesuatu. Karenanya suatu komunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan maksud yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini artinya adalah saat menjadi diri sendiri itu
ingin menjadi lebih baik daripada yang lain. Karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda dan unik. Aktualisasi diri ini adalah berani untuk menjadi diri sendiri yang lebih hebat, karena setiap orang itu berbeda keunikan pribadinya. Keinginan diri seseorang dalam menggunakan segala kemampuan yang ada pada dirinya dalam mencapai apapun yang diinginkan dan yang bisa dilakukan. Abraham Maslow mengartikan aktualisasi diri sebagai sebuah proses seseorang dalam menjadi diri sendiri dengan mengembangkan sifat juga potensi psikologis dalam diri yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Ramadanti dengan NIM 1800214. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pengembangan komunikasi bagi siswa. Yang pertama, ada lebih percaya diri. Jadi, dengan mengembangkan komunikasi ini, siswa diharapkan bisa lebih percaya diri ketika berkomunikasi, baik dengan sesamanya, orang tua, maupun dengan guru-guru yang ada di sekolah. Lalu yang kedua itu, tidak malu ketika bertanya. Jadi, siswa diharapkan ketika bertanya, tidak menyuruh temannya, dan mereka bisa bertanya sendiri. Lalu yang ketiga ada mampu mengemukakan pendapat. Nah, dengan mengembangkan komunikasi ini, siswa diharapkan bisa mengungkapkan pendapat mereka tanpa malu-malu. Lalu yang keempat ada berinteraksi dengan baik. Dengan pengembangan komunikasi ini, siswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya dan guru-guru yang ada di sekolah serta orang tua. Selanjutnya ada pola pengembangan komunikasi. Pada pola pengembangan komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pola komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Jadi diharapkan siswa bisa bercerita atau memaparkan di depan kelas dengan penuh percaya diri. Contohnya ketika guru memberikan tugas bercerita di depan kelas, atau guru meminta salah satu siswa untuk memaparkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. Lalu yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Jadi ketika bercerita itu, siswa bisa mengajukan pertanyaan kepada teman-temannya, lalu teman-temannya menjawabnya. Selanjutnya ada komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Pada komunikasi banyak arah ini, siswa diharapkan bisa mengumpulkan aspirasi teman-temannya dan memberikan pendapatnya sendiri. Contohnya ketika mereka melakukan tanya jawab. Biasanya ada orang yang menyanggah, ada orang yang menambahkan, ada orang yang bertanya kembali, dan lain-lain. Itu dinamakan komunikasi banyak arah. Nah, siswa diharapkan bisa mengikuti komunikasi banyak arah ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alia Dani dengan NIM 1800760, kelas 5A PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan komunikasi. Strategi pengembangan komunikasi menurut Joseph De Vito yaitu penerapan beberapa rencana untuk mengontrol orang lain melalui interaksi komunikasi, biasanya dengan cara memanipulasi dan memberikan dorongan sikap defensif. Strategi merupakan lawan dari spontanitas yang serba mendadak, artinya strategi itu dirancang sebelum-sebelumnya. Adapun beberapa aspek strategi komunikasi, yaitu yang pertama respect. Respect artinya menaruh rasa hormat atau menghormati. Kemudian yang kedua empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Kemudian yang ketiga audible, artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Yang keempat jelas maknanya, dan yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri.
dan kemampuan diri sendiri, sehingga dia tidak merasa angkuh dan sombong. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.